Hai, jumpa lagi dengan Bu Tere. Saat ini kita akan belajar tentang gerak vertikal. Kalau kalian akan belajar gerak vertikal, kalian harus mengingat kembali tentang GLBB, karena gerak vertikal merupakan bagian dari GLBB. Ingat lagi yuk, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yang biasanya kita ingat rumusnya, ada 3 kan? 1. VT sama dengan V0 ditambah AT. 2. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. 3. S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Bagaimana? Masih ingatkah kalian? Baiklah, pertama kita akan mempelajari tentang gerak vertikal. Kita lihat yang pertama, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak yang arahnya vertikal dengan kecepatan mula-mulanya ada kecepatan mula-mula, dan sampai titik tertinggi dia akan kembali ke tanah. Pada saat titik tertinggi prinsipnya VT sama dengan 0. Jadi nanti ketika kita masukkan pada persamaan yang pertama, kita bisa menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk sampai titik tertinggi. Prinsip yang kedua, kalau pada GLBB itu ada nilai A, dalam gerak vertikal ke atas ini, A kita ganti dengan, coba ingat sebentar, arah percepatan gravitasi ke bawah. Gerak vertikal ke atas berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Berarti A kita ganti dengan minus G. Maka jika diaplikasikan dalam persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T, A-nya kita ganti dengan minus G, maka VT sama dengan V0 minus G kali T. Bagaimana? Cukup jelas? Sekarang yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal yang arahnya vertikal ke bawah dengan kecepatan mula-mula ada ya. Tadi saya beri kecepatan awal. Dan prinsip yang berikutnya, gerak vertikal ke bawah arahnya seperti ini. Percepatan gravitasi arahnya seperti ini. Karena searah A sama dengan plus G. Maka kalau diterapkan dalam persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Bagaimana? Cukup jelas? Sekarang kita akan mencoba yang GJB, tapi kita ambil bolanya terlebih dahulu ya. Nah, ini bolanya. Juga sama dengan gerak vertikal ke bawah, tapi harus diingat, kalau gerak vertikal ke bawah ada kecepatan awalnya, kita berikan gaya kecepatan awal mula-mula. Kalau GJB tidak, kita ibaratkan kita contoh, entah kita membawa sekuntum mawar, atau membawa sapu tangan, atau membawa apa, dan kita lagi galau. Kemudian kita tanpa sadar, benda itu kita lepaskan, tanpa kita berikan kecepatan mula-mula dan gaya apapun. Nah, kalau seperti itu berarti mengalami GJB, gerak vertikal yang arahnya ke bawah dengan kecepatan mula-mula 0. Sehingga persamaan yang pertama tetap sama ya. GJB arahnya seperti ini, percepatan gravitasi juga ke bawah, berarti A nanti kita masukkan plus G. Maka rumus yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT, V0-nya kita isi 0, tinggal plus G. Sehingga rumusnya VT sama dengan plus G kali T. Bagaimana? Bisa diikuti, dimengerti? Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa perhatikan slide yang berikut ini. Berikut contoh-contohnya tentunya. Silakan menyimak. Baiklah, mari kita pelajari contoh soal yang pertama tentang gerak vertikal ke atas.
Andi melempar bola ke atas dengan kecepatan 12 meter per detik. Tentukanlah A. Waktu yang dicapai bola untuk mencapai ketinggian maksimum. B. Ketinggian yang dicapai bola tersebut pada saat di titik tertinggi. Langkah-langkahnya seperti biasanya, D1, D2, D3. D1, kecepatan mula-mula, kita beri simbolnya V0 sama dengan 12 m per s. Dalam soal itu tidak diberitahu percepatan gravitasi, tapi kalian harus ingat ya, kita tuliskan G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. D2 ditanya T saat tingginya maksimum, T max, dan H max. D3, karena kita ingat kembali penjelasan sebelumnya, pada saat di titik tertinggi, VT sama dengan 0, kita perhatikan, kita ingat lagi rumus yang terdahulu, VT sama dengan V0 minus GT. Karena VT kita isi dengan 0 saat di puncak, lalu kita pindah ruas, maka diperoleh rumus T sama dengan V0 dibagi G. Kita masukkan nilainya, 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 second. Jadi, waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke puncak 1,2 second. Bagaimana? Cukup jelas? Sekarang kita akan menjawab yang B. Jika waktu untuk sampai ke puncak sudah kita temukan, kita bisa masukkan ke dalam data dengan rumus H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Kita masukkan V0-nya 12, kemudian kalikan waktunya, dikurangi setengah kali 10, dikali waktunya kita masukkan 1,2 dikuadratkan. Setelah kita masukkan perhitungannya, 14,4 dikurangi 7,2, jadinya tinggi maksimum diperoleh 7,2 meter. Mudah bukan? Sekarang kita akan masuk pada contoh yang kedua. Tentang gerak vertikal ke bawah. Bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan yang bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per detik dan tiba di tanah setelah 2 detik. Di sini tentukanlah kelajuan ketika menyentuh tanah. Kita tuliskan lagi, D1, V0 sama dengan 10 meter per detik, T-nya sama dengan 2 second atau 2 detik, G-nya kita tuliskan kembali 10 meter per detik kuadrat. D2, ditanyakan V. Ingat lagi yuk, rumus gerak vertikal ke bawah. Tadi sudah kita pelajari bukan? V atau VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Kita masukkan V0-nya 10, kemudian kita masukkan G-nya 10 dikalikan waktu, 10 kali 2, 20, maka 10 ditambah 20 sama dengan 30 meter per detik. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kalian bisa ulang slide demi slide dan setelah ini kita akan mengerjakan soal latihan dari buku paket kalian. Tetaplah semangat dan Tuhan memberkati.